Wa min hadzal dalili lan saking ikilah iki dalil yulamu den kinawaruhan annahu apa satune anahu apa satune kalakuan la taksira iku ora nana ngalebeti iku tetep lisyain kadue sawiji-wiji minan nari saking geni wasikini lan besok wal ukli lan papanganan dek wal ukli itu bidamil hamzah lamun dibaca wal akli ada har lamun ukli kada haran halaman 44 fil ihraqi ing dalam mobong wal qati lan megataken wasyafi lan wareg balillahu ta'ala balita Allahu tawi Allah ta'ala alaimaha luhur ya Allah yakhluqu iku madamal ya Allah al-ihraqa ing nopo fi syai'i ing dalam sawiji-wiji alladzi masat kang anggepo hu ing ya alladzi anaru apa geni inda masiha nalika anggepo kehianar lahu kadul iyashe wa yakhluqu lan nadamal ya Allah al-qat'a ing tugel bisyai'i dalam sawiji-wiji alladzi basyarathu kang antal ing ya ladzi asikinu apa besok inda mubasyaratiha nalika antole yasikin lahu kadu yashay wa yakhluqu lan adamal ya Allah asyab'a ing wareg indal akli nalika mangan waraya la itu kurang lebih maknanya seger lan seger
inda syurbi nalikan ngombe. Pamani takoda mafaman maka utai sapa wong itakoda iku nekadakeun iaman annan naro ing satuhune geni muhriqatun iku kang ngobong bitok iha kalawan wateke iya anar wal ma'a lan banyu yurwi iku nyegeraken iya al ma'a bitok ihi kalawan wateke iya al ma'a wa hakadha lan sateruse bahwa maka utawi yaman kafirun iku kafir bi ijma'in kalawan ijma' ulama wa mani takoda wa man lan utai sapa wong itakoda iku nekadakeun yaman annaha ing satu dia anar muhriqatun iku kang ngobong bikuwatin kalawan kakuatan khalaqoha kang mus bidamel ha ing iya kuwa Allahu sapa Allah biha ing dalam iya anar bahwa maka utawi yaman jahilun iku kang bodoh fasikun tur kang pasek li adami ilmihi karena laka weruhe yaman bihaqi qatil wahdaniyati kalawan hakikat wahdaniyat wa hadza utalan utawi kilaiki kang pinutur wa ya hadza ad-dalilul ijmali iku dalil bangsa ijma alladzi yajibu kang wajib ala kulli syakhsin ing atase saban-saban wong sawiji ma'rifatuhu apa ngaweruhi ya alladzi min dzakarin saking wong lanang wa unsa lan wong wedon wa man lam ya'rifhu wa man lan utai sapa wong lam ya'rifhu kang ora ana weruh ing iya dalil ijmali atau ing iya ala menang bahwa maka utawi aman kafirun iku kang kafir indas Sanusi munggu Imam Sanusi wa Ibnul Arabi lan Imam Ibnul Arabi wallahu utawi Allah Ta'ala halimah al-wali ya Allah ya tawala iku ngurus ya Allah hudaka ing hidayah sirah wal kidamu lan utawi sifat kidam wal bako ulan sifat bako wal mukhalafatu lil hawadith dan sifat mukhalafah lil hawadith wal qiyamu bin nafsi lan sifat qiyam bin nafsi wal wahdaniyatu lan sifat wahdaniyat sifatun salbiyatun iku pirang-pirang sifat salbiyah ay makna tegese utawi maknane ya sifatun salbiyah salabun iku nabi wa nabiun tegese nabi
Lianna kulan kena satune saban-saban sawiji minha saking dia sifat salbiyah nabiun iku nabi anillahi saking Allah azza ma'akum ya Allah wa jallalan mulai ya Allah. Abdi madikul we, abdi madikul we. Nubia iku den nabi aken anillahi saking Allah azza wa jalla ma apa barang la yaliku kang ora napatut iya kang wana layak iya ma bihi kalawan ya Allah. Atosna Allah ta'ala alamu bimuradi bidzalik. Pada pengajian kita yang sudah telah dijelaskan bahwa adanya alam ini menjadi dalil atas wahdaniyatnya Allah, menjadi dalil atas keesaan Allah, menjadi dalil akan tunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adanya alam juga menunjukkan kepada bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sekutu bil uluhiyah. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sekutu di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Sekaligus tidak ada perantara bagi Allah pada satu pekerjaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kaya dengan kekayaan yang mutlak. Wa min hadzal dalili, dari dalil ini yulamu dapat diketahui annahu la ta'thira li syai'in minan nari wasikini wal ukli bil ikraqi wal qatni wasyab'i. Dari dalil ini dapat diketahui bahwa tidak ada memberi bekas bagi sesuatu apapun daripada api, pisau, makanan, api di dalam menghanguskan, pisau di dalam mengiris dan memutuskan, makanan di dalam membuat kenyang. Jadi pisau api tidak bisa membuat hangus, pisau tidak bisa mengiris, makanan juga tidak bisa membuat kenyang. Balillahu ta'ala yakhluqul ihraqa bisyai'il ladzi mas'atun nar inda masiha lahu. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membuat hangus pada sesuatu yang terkena api ketika api itu bersentuhan dengan sesuatu itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, mengiris pada sesuatu yang terkena pisau ketika pisau itu mengenai sesuatu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membuat kenyang ketika memakan makanan dan membuat segar indah syurbi ketika meminum. Begini maksudnya. Namun sebelum maksudnya kita sampaikan, perlu diketahui bahwa pengajian kifayatul awam itu kalau menurut saya sangat-sangat penting. Karena ini yang meluruskan i'tikad kita dan keimanan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada faktanya muslimin ini sudah sejak lama telah terpecah belah, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW
Pertama, Rasul menyampaikan penjelasan bahwa umat Yahudi terpecah belah sampai 71 golongan. Kemudian umat Nasrani terpecah belah menjadi 71 golongan. Selanjutnya Rasul berkata, wasataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Dan sedikit waktu lagi umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Golongan yang pertama adalah golongan Khawarij, kemudian Mu'tazilah, dan seterusnya. Sudah terjadi. Karena tidak ada ikhtilaf itu khusus pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi. Di zaman Rasul nggak ada pertentangan. Kenapa? Karena ada tempat merujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, begitu Rasul wafat, belum sampai dikebumikan sudah terjadi perbedaan pendapat. Menurut sebahagian, Rasul tidak bisa dimandikan. Menurut sebahagian, Rasul tetap diman. Ini belum dikebumikan Rasulullah. Rasul belum dikubur, sudah terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan. Makin kemari semakin parah. Muslimin berpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Rasul, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua di neraka terkecuali satu golongan yang selamat masuk surga. Mendengar itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang selamat masuk surga itu ya Rasulullah? Di dalam satu hadis disebutkan Rasul menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka yang selamat masuk surga itu, musliminnya ada 73 golongan, semuanya masuk neraka, cuma satu golongan yang selamat. Ketika ditanya, golongan manakah ya Rasulullah yang selamat itu? Dijawab oleh Rasul dalam satu versi hadis, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka, yakni muslimin, yang di dalam akidahnya, di dalam keimanannya, di dalam kepercayaannya sama seperti keimanan dan kepercayaan yang saya anut dan para sahabat. Itu yang selamat masuk surga. Di dalam versi hadis yang lain, Rasul menjawab ketika sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah golongan yang masuk surga itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Golongan yang masuk surga itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Siapakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Al-Imam Zabidi di dalam Ittihad, syarah daripada Ihya Ulumuddin, berkata bahwa idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaati fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Manakala diucapkan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah mereka yang dalam akidahnya sama seperti akidah yang dibawakan oleh Al-Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah
Al-Imam Asy'ari itu sama persis sebagaimana yang dibukukan dalam kitab Kifayatul Awam. Jadi kita semua wajib harus mengetahui akidah Ahlussunnah wal, karena di dalam masalah akidah kadang-kadang hanya beda sedikit, tetapi perbedaan tersebut membuat seseorang menjadi non Ahlussunnah, non Sunni. Nauzubillah wa nauzubillah. Maka kita perlu ini mengkaji ini. Balik kepada pengajian kita. Dengan dalil ini dapat kita ketahui karena Allah Subhanahu wa taala esa di dalam pekerjaannya. Allah itu ngabogaan batur dina ngalakukeun naon bae oge. Sorangan istuni dan tidak ada wasito, tidak ada perantara. Langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu apapun yang memberi bekas selain daripada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat di kehidupan sehari-hari, kalau sesuatu terkena api, kemudian sesuatu itu tidak basah, maka yang terjadi sesuatu itu akan menjadi apa? Jawab jengking salah guys, saling melaturan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat sesuatu dan sesuatu itu tidak basah, kemudian terkena api, maka yang terjadi pada sesuatu itu apa? Hangus. Kita bertanya, apa yang membuat api itu hangus? Panas. Secara akidah Allah lain panas ini secara akidah. Karena hangus itu asal daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat hangus itu Allah, bukan api. Api tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau memang api mempunyai kemampuan menghanguskan sesuatu, seharusnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar harus hangus. Menurut satu hikayat 40 hari 40 malam dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Duriyun. Tetapi ketika api padam, nampak Nabi Ibrahim malah sedang makan timun. Jangan tak bontengna di mana? Sekarang di Haji Udin. Di mana meuli lagi pasar Cibinong apa Cikemah? Cikemah. Kalau api dapat menghanguskan, seharusnya Nabi Ibrahim gosok. Tapi dia gosok. Dan jika Allah kuni bardan wassalaman ala. Jadi yang bisa menghanguskan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pisau tidak bisa mengiris, tidak bisa melukai. Yang bisa melukai itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pegang ini mangga dan ini pisau, ieu dengan urang teh digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pesokna oge digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa campur Allah saja dia pesok digerakkeun ku urang, gerak moal. Digerakkeun antol kana mangga. Nah, ieu pesok bisa melukai mangga teh ku Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa kali saya sampaikan bahwa tidak ada kudratul hadisah, tidak ada kemampuan makhluk. Seorang wanita pengantin ketika ia meminta kepada suaminya, As-Sayyidi Syekh Mahmud Zamakhsyari, saya malam ini kepengen 40 ronde cepangan dan awewe.
barang gitu tokadik saya dilalatikan barang kita panganten kakalake sakali ngample cek alawena daya atuh pada 40 kumaha atuh teu mampu teu bisa mana kudratul ajizah atuh ku ente digembor-gembor teu bahwa ada sebagian apa yang tidak ada kaitan dengan kudrat iradat Allah bangun sama saya ke pamajikanana cuma sayang kalahnya di atas tinggal nih jadi jangan sahidi oke asal nyangking we dina hate kan ini adalah masalah akidah. Terus wasyaki makanan tidak bisa membuat orang kenyang. Yang membuat orang menjadi kenyang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makanan membuat orang kenyang, seharusnya orang-orang di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam harus kenyang, tetapi tidak kunjung kenyang meskipun makan makanan yang banyak. Jadi ceritanya begini. Terus yang lamun ngaji kis kana cerita rasa poe kudu nama leutik nampu Raja Mesir kalau itu bermimpi melihat 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk, tapi 7 sapi yang kurus itu memakan 7 sapi yang gemuk. Bangkit dari tidur, dia kumpulkan para pembesar dan para pejabat, dia bercerita tentang mimpinya dan meminta didatangkan ahli takbir mimpi yang dimimpikan oleh Raja Mesir. Didatangkan ahli takbir. Sebagian mengatakan itu cuma al-ghos akhlak. Artinya bunga tidur, tidak ada arti apa-apa. Singkat cerita, akhirnya ada kokinya Raja Mesir tersebut yang pernah ngalamin di penjara berbarengan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ia ingat bahwa dia pun pernah mimpinya ditakbirkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dan persis menjadi kenyataan. Karena teman Nabi Yusuf dalam penjara itu ada 2. Yang satu katanya ia bermimpi bahwa ia memeras anggur untuk minuman raja. Kalau yang satu dia bermimpi kepalanya dipatokin oleh burung. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, kamu yang bermimpi memeras anggur untuk minuman raja akan bebas dan kembali menjadi koki raja. Dan kamu yang bermimpi dipatuk burung di kepala, itu kamu akan mati disalib, bangkaimu dipatokin oleh burung. Menurut satu hikayat, itu yang katanya dia bermimpi mematok palanya dipatok burung, sepertinya tidak mimpi. Eta mah ngarang gue ngan kemudian maju ditakbir gitu persis kejadian dua anak. Nah gitu pelajaran untuk kita. Kalau kita tidak mimpi, jangan mengaku sekarang tadi malam mimpi ini padahal itu bahaya pula. Terbukti yang mimpi peras anggur dibebaskan jadi koki kembali. Yang katanya mimpi palanya dipatokin burung, benar mati disalib dan bangkainya dipatokin burung. Nah ini si koki ini bang 7 tahun yang lalu
Mimpi saya pernah ditakbirkan oleh teman saya namanya Yusuf. Baru dia bilang, Tuan Raja, ada teman saya dulu ahli takbir mimpi. Kata Raja Mesir, Muhammad, dikeluarin Nabi Yusuf dari penjara. Baru mimpi si Raja Mesir ditakbirkan. Kata Nabi Yusuf, akan datang masa subur selama 7 tahun. Subur. Orang tidak nanam pun bisa jadi tumbuhan. Tongkat di tangan jatuh ke tangan jadi tumbuhan di masa subur. Berikutnya akan datang masa pailit selama 7 tahun. 7 tahun paceklik ini akan memakan hasil panen yang 7 tahun subur. Kata Raja Mesir, kamu yang tahu ini, sekarang kamu yang harus bisa menghadapi semua ini. Maka kamu diangkat mencekurang mau jadi menteri naonnya. Tukang urusan dahar menteri naon. Kok pernah menteri dahar guys? Diangkat kami Nabi Yusuf alaihissalam. Itu terjadi aneh. Begitu diangkat menjadi seorang menteri untuk mengurusi itu, di Mesir itu terjadi penyakit yang misterius. Penyakit apa? Orang makan banyak nggak kenyang, minum banyak tidak senang. Kata Nabi Yusuf, kalau begini bahaya ini. Persediaan makanan yang dipul di gudang selama 7 tahun bisa habis sebelum waktu dan tidak bisa mengantisipasi masa pailit 7 bisa kabur habis ini. Kata Nabi Yusuf berpikir, akhirnya timbul pikiran terang. Timbul itu tiap hari nggak kira-kira orang dimasukkan ke dalam majelis, 500 orang suruh masuk ke majelis. Begitu sudah masuk ke majelis, baru Nabi Yusuf dibuka cadarnya. Nabi Yusuf nggak kayak begini man, mukanya diobral, kagak. Kalau Nabi Yusuf mukanya diobral, kalau kita repot. Separuh ketempatan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Karena begini, kalau orang lagi mandi ngelihat mukanya Nabi Yusuf alaihissalam, lupa baju, lupa makan. Makanya mandinya baru itu baju cikeas. Seperti itu. Masuk majelis. Sadarnya diberi nempok pamentek Kanjeng Yusuf alaihis. Itu orang yang 500 begitu melihat mukanya Nabi Yusuf, saking tampannya kenyang. Saminggu teu hayang dahar, teu hayang minum. Anu kabayangkeun pamentek Kanjeng Nabi Yusuf alaihis. Lihat, kenyangnya karena makanan bukan. Tapi karena dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyangnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mata manusia itu melihat muka Kanjeng Nabi Yusuf alaihis, dengan padahal makan banyak, minum banyak, tidak seger, tidak kenyang. Jadi makanan, minuman tidak bisa membuat seger, tidak membuat kenyang. Yang bisa bikin seger dan kenyang itu adalah Allah Subhanahu. Kalinya anu urang bisa loba-loba bae. Pae sia teu dahar tilu poe mah. Aduh. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Moal nyaho lamun teu ngaji mah. Anas geus disebut ustaz. Padahal mah gorowo, kosdak kalcaringin. Ilmu nama jangan sampai
tusawwadu. Kalian semua harus berpikir dulu, ngerti ilmu fikih sebelum disebut sayyid oleh orang, sebelum disebut ustaz, sebelum disebut pak kiai. Ngerti dulu sama ilmu agama. Nanti kalau keburu disebut pak ustaz, pak kiai, pak mubalik, padahal kita masih belum ngerti, mau maju kita jadi malu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, selanjutnya, famani taqada annana muhriqatun bitabniha, maka barang siapa orang yang mengiktikadkan dan mempercayai bahwa api itu bisa menghanguskan dengan tabiatnya atau dengan hakikat api itu, dan air bisa membuat segar dengan hakikat air itu, dan seterusnya, bahwa kafirun bi ijma'in, maka orang yang mempunyai kepercayaan itu kafir menurut ijma ulama. Sedunia ulama kompak mengatakan orang yang mengatakan atau mengiktikadkan bahwa api itu bisa menghanguskan itu adalah orang kafir, bukan lagi muslim. Boleh jadi di KTP-nya Islam, tapi secara hakikat dan secara batin ia adalah orang kafir yang urut benar. Wa man taqada annaha muriqatun bi quwwatin khalaqaha Allahu biha fawajahidun fasikun. Barang siapa yang mengiktikadkan dan mempercayai bahwasanya api itu bisa menghanguskan dengan kekuatan yang Allah ciptakan pada api. Ini bisanya api. Allah ciptakan kekuatan pada api ini. Dengan kekuatan itu si api bisa menghanguskan. Kekuatannya ciptaan Allah. Kemudian kekuatan itu Allah titipkan pada api sehingga api bisa menghanguskan. Barang siapa yang iktikadnya seperti itu, maka bahwa jahilun fasikun, maka orang itu adalah orang bodoh dan pelaku dosa besar. Kenapa? Li'adami ilmihi bihaqiqatil wahdaniyah, karena ia tidak tahu tentang hakikat wahdaniyah. Wahdaniyah itu bukan seperti itu. Semua pekerjaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'aina daun sembung obat penyakit tengah. Daun sembung tengah. Lamun daun suji obat penyakit paru-paru. Lamun naon daun salam obat darah tinggi jeung sagri obat darah tinggi. Tinggal ini. Mengenai itu orang ada tiga. Yang pertama, barang siapa yang mengiktikadkan bahwasanya daun salam itu bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi, menyembuhkannya itu dengan hakikatnya daun salam, campur dari daun salam, maka eta jelema kafir bi ijma'il ulama. Barang siapa yang kedua, barang siapa orang yang mengiktikadkan bahwa daun salam bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi, bukan dengan daun salamnya, bukan dengan hakikat daun salamnya, karena Allah menciptakan kekuatan yang dititipkan pada daun salam itu, maka orang itu adalah orang bodoh, pelaku dosa besar. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang mengiktikadkan bahwa
Daun salam bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Cuma saja menyembuhkannya ketika orang itu pas minum daun jenteng 1 juta beak 10 tangkal daun salam. Namun kau Allah dicarikan cager mual. Telah menginting 220 tensina. Ngagerdak udah tinggi. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hadha huwa dalilul ijmali alladhi yajibu ala kulli syakhsin ma'rifatuhu min dzakarin wa unsa. Ini semua adalah dalil ijmali yang wajib diketahui oleh tiap orang, baik laki-laki atau perempuan, harus mengetahui dalil ijmali ini. Wa man lam ya'rifu, barang siapa yang tidak mengetahuinya, bahwa kafirun indas Sanusi wa Ibnul Arabi. Barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka ia adalah orang kafir menurut pendapat Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi. Wallahu yatawalla mudah. Allah yang mengurus hidayah. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah kasih taufik dan hidayah, sehingga itikad kita tercipta menjadi sebuah itikad yang tepat sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Amin ya rabbal alamin. Wal qidam wal baqau, sifat qidam dan sifat baqau. Wal mukhalafatul hawaditsi, sifat mukhalafatul hawaditsi. Wal qiyamu bin nafsi, dan sifat qiyamu bin nafsi. Wal wahdaniyah, dan sifat wahdaniyah. Sifatun salabiyatun, itu adalah sifat-sifat salabiyah. Jadi sifat qidam karena sifat salbiyah, baqo sifat salbiyah, mukhalafal hawadits sifat salbiyah, qiyamu bin nafsi sifat salbiyah, wahdaniyat sifat salbiyah. Ayat makna salabun, tegasnya maknanya itu adalah salab dan nabi. Mentak dengaran sifat salbiyah karena maknanya mencakup salab mencakup nabi. Contoh seperti sifat qidam. Sifat qidam maknanya itu, sifat qidam itu adamul, pakai adam. Sifat baqo maknanya adamul, pakai adam dulu. Adam itu nabi semua. Sifat mukhalafahul hawadits adamul mumasalah, pakai adam semua. Adam itu adalah nabi. Macam tinggalan sifat salbiyah karena maknanya melibatkan adat nabi. Lianna kullan minha nubiyyanillahi azza wa jalla ma yaliqu bihi, karena sahabat-sahabat satu daripada yang 5 tadi dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Semua sifat yang tidak layak bagi Allah itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka dikatakan sifat salbiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad jangan sampai sholat 5 waktu, rawatibul fardhi dikerjakan, tahajud juga iya, sholat duha juga iya, tapi di luar kesadaran kita ternyata pada diri ada akidah zaliqah. Ngaji untuk kita yang mengajarkan jangan diajarkan, dan keharusan mengaji itu minal mahdi ilal mahdi. Kamu jelema teu resep ngaji syariah, menurut saya maaf apa imam seperti tadi seorang mana resep
Wis beres ngaji dalahan terus ngebul bareng-bareng aduh keren. Cara itu ngarapok tetep we bunga resep